Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan solihah? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solihah, Bunda Nurma mau berpesan, tetap semangat dalam belajar, jangan pernah menyerah, dan terus menggali potensi yang ada pada dirimu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang yang ada di bab 4. Oke, anak-anakku yang solih dan solihah, masih ingatkah kalian dengan bangun ruang yang sudah pernah kalian pelajari dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4? Dan kali ini di kelas 6 kita akan mengupas tentang ciri-ciri sifat-sifat bangun ruang, jaring-jaring bangun ruang, dan selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai volume dan luas permukaan pada bangun ruang. Baiklah anak-anakku, sebelum kalian siap untuk belajar, marilah sama-sama kita persiapkan pembelajaran hari ini dengan menyiapkan buku paketmu. Buka halaman 104 tentang bangun ruang. Dan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, kita langsung mulai saja materi pada hari ini, bangun ruang, sifat-sifat dan jaring-jaringnya. Perhatikan benda-benda seperti dus TV, drum minyak tanah, kaleng susu, terompet, dan rubik. Benda-benda itu merupakan benda ruang. Bangun ruang yang menyerupai benda ruang itu biasa kita sebut sebagai bangun ruang. Bangun ruang yang akan kita pelajari kali ini adalah prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Satu lagi bola ya, nak. Oke, untuk bangun ruang yang pertama yaitu prisma. Benda yang sisi alasnya, ya, nah yang sisi alasnya yaitu atas dan bawah, memiliki ukuran dan bentuk yang sama, disebut prisma. Bidang atas, bidang bawah, alas, dan atasnya memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Bangun ruang prisma memiliki sisi alas dan sisi atas sama bentuk dan ukurannya. Balok kubus juga termasuk ke dalam prisma segi 4. Terdapat 2 jenis prisma apabila dilihat dari kedudukan rusuk tegaknya. Yang pertama, prisma tegak, yaitu ini prismanya tegak, nak. Rusuk-rusuknya atau garis yang membentenginya tegak lurus dengan bidang alas. Gambar di atas adalah contoh prisma jenis nih tegak lurus. Yang kedua, prismanya condong miring. Rusuk-rusuknya tidak tegak lurus dengan alas, melainkan miring. Selanjutnya, nama prisma disesuaikan dengan bentuk bidang alasnya. Sebuah prisma tertentu memiliki bidang alas dan bidang atas yang sama. Jika alas berbentuk segitiga, maka prisma itu dinamakan prisma segitiga. Jika bentuk alas prisma itu segi 5, maka prisma itu dinamakan prisma segi 5. Demikian seterusnya. Sifat prisma tegak. Yang pertama, sisi alas dan sisi atasnya sama. Yang kedua, sisi alas dan sisi atas sejajar. Yang ketiga, banyak sisi tegak sama dengan titik sudut dari sisi alasnya. Banyak sisi tegak sama dengan banyak titik sudut dari sisi alasnya. Yang keempat, sisi alas selalu tegak lurus dengan sisi tegaknya. Nah, bagaimana langkah-langkah menggambar prisma segitiga? Yang pertama, cara menggambarnya yaitu 1. Gambarlah 2 buah segitiga yang sama bentuk dan ukurannya. Yang kedua, susunlah pada posisi atas dan bawah seperti gambar berikut. Yang kedua, hubungkan setiap titik sudut kedua segitiga itu dengan sebuah garis. Dengan demikian, gambar prisma segitiga sudah terbentuk. Nah, contoh langkah menggambar prisma adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah sebuah segitiga dan sebuah titik yang berada di atas segitiga. Hubungkan titik A, B, dan C dengan satu garis ke titik T. Dengan demikian, 5 segitiga TABC sudah terbentuk. Nah, bangun ruang yang termasuk prisma adalah yang pertama kubus.
Ini adalah contoh bangun kubus. Semua sisinya berbentuk persegi yang sama luas. Contoh jaring-jaring kubus seperti ini masih banyak lagi. Ini hanyalah sebagian contoh dari bangun kubus, jaring-jaring kubus. Masih banyak lagi jaring-jaring kubus lainnya. Ciri-cirinya kubus yang paling gampang kamu deteksi yaitu keenam sisinya. Ini sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi yang sehadap sejajar, bentuknya sama, yang berhadapan itu sejajar. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. 12 rusuk yaitu rusuk itu garis ya nak. Rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA. Rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH. Rusuk EH, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, dan rusuk HE. Semuanya ada 12 jumlah rusuknya. Memiliki 8 titik sudut. Titik sudut itu pojok. Nah, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Jadi, jumlah titik pada sudut berjumlah 8. Selanjutnya, yang termasuk prisma juga adalah balok. Balok, ini gambar contoh balok, dan ini adalah jaring-jaring, ya. Salah satu contoh jaring-jaring balok. Ciri-cirinya memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Yang kedua, memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut sisinya. Sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, sisi samping kiri, sisi atas, sisi bawah. Ya, makanya sisinya adalah sisi PQRS, sisi VWTU, sisi PTUQ, sisi RPWS, ya, sisi UPRQ, sisi SPTW. Ya, itu namanya sisi. Rusuk adalah garis. Rusuk PQ, QR, RV, VU, UK, PS, SW, WT, TS, TU, UV, VW, WT. Itu adalah namanya rusuk. Dan sekarang titik sudutnya memiliki titik sudut 8, sama seperti kubus. Titik sudut adalah pojok ya nak. Jadi titik sudut biasanya dilambangkan dengan satu huruf. P, titik sudut Q, titik sudut R, titik sudut U, titik sudut V, titik sudut W, titik sudut T, titik sudut S. Oke. Yang ketiga adalah prisma tegak segitiga. Bentuk prisma tegak segitiga ada sisi atas, ada sisi bawah, bentuknya sama-sama segitiga. Dan ada sisi tegaknya yaitu sisi tegak kanan, kiri, dan belakang. Nah, memiliki ciri-cirinya prisma memiliki 5 sisi. 3 sisi berbentuk persegi atau persegi panjang. 2 sisinya, sisi alas dan tutup berbentuk segi 3 yang sama luas. Yang kedua memiliki 9 rusuk. Nah, ini pojoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, memiliki rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rusuk, 6 titik sudut ya. Ini titik sudutnya, yang di bawah ada 3, yang di atas ada 3 ya, yang di pojok ada 2 ya. 9 semuanya 3, 3, 3 ya nak. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya limas ya. Limas. Bangun-bangun di samping dinamakan limas. Limas memiliki bidang alas dan bidang miring. Bidang miring berbentuk segitiga. Bangun ini hanya memiliki sebuah bidang atau sisi alas. Jumlah bidang miring sesuai dengan jumlah segi dari bidang alas. Seperti halnya bangun ruang prisma. Bangun ini diberi nama sesuai dengan bentuk bidang alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan limas segitiga.
Jika bidang alasnya berbentuk segi 4, maka bangun ini dinamakan limas segi 4. Sifat-sifat limas yang pertama, mempunyai sebuah bidang alas, mempunyai sebuah titik puncak, mempunyai bidang miring yang berbentuk segitiga perpotongan bidang-bidang miring bertemu di titik puncak. Yang keempat, jarak terpendek dari titik puncak ke bidang alas dinamakan tinggi limas. Ini gambar limasnya dan gambar contoh jaring-jaring limas. Ya, ciri-cirinya memiliki 5 sisi, sisi depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dan bawah. Memiliki 8 rusuk pojoknya, ya. Garisnya, mohon maaf, garisnya AB, BC, CD, DA, AT, DT, BT, CT. Ya, semuanya berjumlah 8. Memiliki 5 titik sudut A, B, C, D, dan T. Gambar bangun ruang selanjutnya yaitu tabung, ya. Suatu tabung memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Jika kamu perhatikan, bangun tabung dan bangun prisma tegak, apa yang sama dari kedua bangun itu? Sifat-sifat tabung. Tabung memiliki alas dan atas berbentuk lingkaran. Yang kedua, bidang tegaknya berbentuk melengkung, sehingga sering juga disebut bidang lengkung. Bidang lengkung selalu tegak lurus dengan alas maupun atas. Tinggi tabung diwakili oleh jarak terpendek dari bidang alas dengan bidang atas. Berikut ini langkah-langkahnya. Gambar 2 buah garis sejajar dengan jarak antara garis 4 cm. Tinggi garis 5 cm. Perhatikan gambar A. Yang kedua, buatlah bangun datar lingkaran di bagian atas dan alas yang sama bentuk dan ukurannya. Perhatikan gambar B. Dalam hal ini, bentuk lingkaran digambar lonjong. Catatan, ukuran yang tertera pada gambar ini bukan ukuran sebenarnya. Nah, kita menggambar garisnya dulu, Gambar sisi kanan, sisi kirinya. Nah, setelah itu baru kita buat sisi lengkungnya sebagai alas dan tutupnya. Nah, ini adalah contoh gambar tabung dan jaring-jaring tabung. Lihat pada gambarnya ada alas, ada atap, sisi lengkungnya disebut selimut, dan ada rusuknya. Ciri-cirinya tabung memiliki 2 rusuk lengkung. Yang kedua, memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luas. Yang ketiga, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Yang keempat, tidak memiliki titik sudut. Bangun ruang selanjutnya yaitu kerucut. Nah, bangun seperti ini dinamakan bangun ruang kerucut. Bangun ini memiliki bidang alas yang berbentuk lingkaran dan sebuah bidang lengkung. Yang paling atas disebut puncak kerucut. Yang bagian pondasinya yaitu ada alas kerucut dan bagian atasnya lagi penegaknya adalah bidang lengkung. Langkah menggambar kerucut yang pertama, gambarlah sebuah lingkaran dan sebuah titik-titik yang berada di atas lingkaran itu. Lingkaran yang dimaksud digambar dengan bentuk lonjong. Yang B, hubungkan titik yang kamu buat dengan 2 buah garis ke lingkaran, pinggir kiri dan pinggir kanan. Contoh pertama, kita gambarkan lingkaran, lalu kita buat selimutnya atasnya. Nah, bagian B adalah titik puncaknya. Nah, ini adalah salah satu gambar jaring-jaring kerucut dan gambar kerucutnya. Ada titik puncak, ada selimut kerucut, dan ada bagian alasnya. Ciri-ciri kerucut memiliki 1 rusuk lengkung, memiliki 1 titik puncak, yang ketiga memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran, yang keempat memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Bangun ruang selanjutnya yaitu bola. Ciri-cirinya hanya memiliki 1 sisi. Yang kedua, tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tidak memiliki sudut. Baiklah anak-anakku yang saleh dan salihah, itulah tadi macam-macam bangun ruang dari mulai bangun ruang prisma. Bangun ruang prisma terdiri dari balok, kubus, dan prisma tegak segitiga. Yang keempat ada bangun limas. Yang kelima ada tabung, yang keenam kerucut, dan yang ketujuh bola. Tugas kalian hari ini adalah menghafal ciri-ciri minimal 3 bangun ruang.
Kalau kalian bisa hafal 7, itu luar biasa. Jadi minimal kalian bisa hafal 3. Kalian pilih bangun ruangnya apa saja, bebas. Baiklah anak-anakku, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Nurma mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.